Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bongkar Tech. Kita bahas ulas mengenai MacBook M1 dan aksesorisnya. Kemarin gua udah ngebahas mengenai harddisk, gua ngebahas tentang aksesoris tas, gua ngebahas mengenai handbag, gua ngebahas mengenai USB Type C hub, gua udah ngebahas tas laptopnya sendiri dan softcase. Jadi di sini tuh ternyata MacBook M1 banyak banget kelebihan, tapi gue di sini bakal tanding. Hasilnya tanding apa sih? Harddisk eksternal gue bersama harddisk internal MacBook M1 ini. Apakah lebih cepat harddisk eksternal gue atau lebih cepat M1? Kita cek juga di sini ada harddisk eksternal gue, kecepatan transfernya itu 6 GB per second guys. Bayangin kalian transfer untuk 6 GB itu hanya membutuhkan waktu 1 second guys di sini. Nih guys, kelihatan? Nah, gue fokuskan. Nih gue pakai Hyper. Di sini ada 256 GB harddisk gue untuk penyimpanannya. Nah ini kelebihannya apa sih guys? Pakai Hyper. Hyper tuh bisa dipotong nih. Ini bisa dipotong lebih simpel tergantung hardcase kalian. Dan ini notifikasi bar. Untuk notifikasi transfer ini ada Type C juga. Nah ini transfer datanya nih. Ini ada 8 GB per second. Nah kita cek MacBook M1 berapa sih guys. Jangan lupa subscribe, like, tolong dukung channel ini. Tolong bantu biar gue bisa ngulas mengenai MacBook M1 ini dan barang-barang elektronik yang lain guys. Unboxing ini sangat sederhana karena kenapa? Gua apa adanya, yang penting kasih konten ke kalian yang bagus, top. Nah sekarang gue bakal ngeliatin pakai aplikasi apa sih cek harddisk internal dari MacBook M1 ini. Yang pertama itu gue harus download namanya Blackmagic Test Speed. Nah di sini tuh kalian cukup buka App Store. Nah App Store Blackmagic Disk Speed. Nah, ini ada Blackmagic Disk Speed. Di sini keterangannya itu bagus banget ratingnya. Terus menjelaskan kegunaannya itu sangat mudah, guys. Jadi karena gua udah download, sekalian open langsung aja kali ya. Kita cek kecepatan transfer data atau istilahnya cut dan paste-nya. Kalau misalkan kalian sering transfer data dari hard disk ke internal laptop atau MacBook ke eksternal, kita buka dulu untuk target drive-nya, yaitu drive dari laptop tersebut. Setelah kalian drive, maka tombol start-nya akan bisa dimulai nih. Kita mulai juga. Nah oke guys, kalau misalkan kalian butuh linknya, saya akan cantumkan di deskripsi kolom komentar atau di deskripsi YouTube saya. Dan juga untuk kalian yang mau bertanya, silahkan komen, subscribe, like, dan DM Instagram gua. Di sini bisa kalian lihat transferan datanya. Gua zoom. Ini transferan datanya, kalau kalian lihat ternyata 2521 MB per second, berarti 2,5 GB. Kenapa lebih lambat? Sebenarnya nggak lambat, ini kenceng, ini bagus MacBook M1. Karena kenapa? Dia ngejalanin namanya operating system Big Sur. Karena Big Sur itu istilahnya operating system baru. Jadi kalau misalkan harddisk ini juga diinstal untuk operating system seperti Windows, Mac, maka akan lebih lambat karena ini tuh polosan istilahnya, jadi dia nggak mengangkat software. Jadi kalau harddisk itu sebenarnya kalian punya harddisk SSD atau harddisk yang biasa itu rusak. Sebenarnya harddisk itu nggak rusak, nggak pernah bisa rusak di laptop atau di Mac ini, hanya operating system softwarenya udah nggak bisa ngangkat. Jadi kalian bisa beli Mika ini untuk mengangkat harddisk itu menjadi eksternal. Nah itu sih penjelasan harddisk. Jadi makanya ini tuh dia mengangkat software Big Sur-nya sendiri. Nah tapi enaknya pakai M1 itu kita bisa install nih guys aplikasi-aplikasi lain. Contoh di sini gua ada install untuk host mobile. Di sini ada Acceleran, Messenger,
Kalian cukup masuk aja ke App Store. Nah, kalian cari nih. Kalau kalian sinkron dengan iCloud, di sini tuh ada namanya akunnya, ada khusus Mac app saya atau iPhone, iOS App Store kita nih. Ini tuh aplikasi iOS doang, guys. Aplikasi iOS doang. Bedanya kalau di sini tuh udah terinstall di iOS kalian tuh bisa di-download di Mac. Jadi contoh aplikasi-aplikasi itu ini sebenarnya yang gue install di iOS gue. Apakah kalian setuju gue review mengenai aplikasi-aplikasi ini, apakah kompatibel atau enggak? Silakan kolom komentar. Apakah lebih baik juga kita review salah satu aplikasi-aplikasi yang kalian mau tanyakan? Silakan nanti gue review. Mungkin sekian tutorial test speed untuk harddisk SSD dari MacBook M1. Dan di sini untuk harddisk eksternalnya gue udah cantumkan link pembeliannya di video sebelumnya. Silahkan dicek, like, subscribe. Terima kasih guys. Nanti gue bakal review kembali. Thank you.